kita masuk ke hukum-hukum ekivalensi logika. Ada 10 hukum ekivalensi logika yang melibatkan operasi negasi, konjungsi, dan disjungsi. Yang pertama, sifat identitas. P dan T ekivalen dengan P, apapun nilai kebenaran dari P-nya. P atau F akan ekivalen dengan dengan P, sorry. Nah, ini namanya sifat identitas. Yang kedua, sifat dominasi, yaitu P atau true ekivalen dengan true. Jadi apapun nilai kebenaran dari si P, kalau dia didisjungsikan dengan T, maka hasilnya akan T. Lalu P dan F adalah F. Berikutnya sifat idempoten. P atau P ekivalen dengan P. P dan P ekivalen dengan P. Berikutnya sifat negasi ganda. Negasi dari negasi P adalah P. Kemudian sifat komutatif. P atau Q ekivalen dengan Q atau P. P dan Q ekivalen dengan Q dan P. Kemudian sifat asosiatif. P dan Q dan R ekivalen dengan P dan Q dan R. Jadi ini kalau kurungnya di sini ternyata sama aja kalau kurungnya di belakang. Dalam hal ini kalau sama semuanya sama-sama dan gitu ya, maka kita bisa mengerjakannya dari mana saja, intinya sih seperti itu. Jadi bisa dari yang P atau Q dulu, atau dari Q atau R dulu gitu. Ini sama-sama aja, ekivalen ya. Ini namanya sifat asosiatif. Kemudian sifat distributif. P atau Q dan R ekivalen dengan P atau Q dan P atau R. Begitu juga P dan Q atau R akan ekivalen dengan P dan Q atau P dan R. Kemudian hukum De Morgan, negasi dari P dan Q ekivalen dengan negasi P atau negasi Q. Ini juga sama. Negasi dari P atau Q ekivalen dengan negasi P dan negasi Q. Ini namanya hukum De Morgan. Kemudian ada sifat absorpsi, yaitu P atau P dan Q ekivalen dengan P apapun nilai kebenaran dari P dan Q-nya. P dan P atau Q ekivalen dengan P. Kemudian sifat negasi. P atau negasi P ekivalen dengan T. P dan negasi P ekivalen dengan F. Nah, jadi bisa dibuktikan dengan tabel kebenaran. Boleh aja silakan dicoba tabel kebenarannya. Ternyata memang benar gitu ya, ini ekivalen gitu. Nah, berdasarkan sifat asosiatif, maka tanda kurung pada formula ini dengan ini maupun pada formula ini dengan ini dapat dihilangkan dan ditulis sebagai P dan Q dan R saja tanpa ada kurungnya, itu sama-sama saja gitu ya. Dan untuk disjungsinya juga bisa dituliskan saja langsung P atau Q atau R tanpa ada kurung, karena kita boleh memulai dari yang mana saja. Boleh dari P atau Q dulu, boleh dari Q atau R dulu. Ini juga sama, konjungsi juga begitu. Nah, berikutnya ini kalau tadi ekivalensi logika yang melibatkan operator negasi, konjungsi, dan disjungsi. Sekarang operatornya implikasi dan biimplikasi. Ada 11 ekivalensi ya. Yang pertama, jika P maka Q ini ekivalen dengan tidak P atau Q. Kemudian jika P maka Q ekivalen dengan jika tidak Q maka tidak P. Ini juga bisa dicek dengan tabel kebenaran. Terus ini ada negasi dari jika P maka Q ini ternyata ekivalen dengan P dan negasi Q. Berikutnya jika P maka Q dan jika P maka R ini ekivalen dengan jika P maka Q dan R. Jika P maka Q, jika P maka R dan jika Q maka R ekivalen dengan jika P dan Q maka R. Jika P maka R atau jika Q maka R ekivalen dengan jika P atau Q maka R. Jika P maka Q atau jika P maka R ekivalen dengan jika P maka Q atau R. Jadi kalau di sini P-nya sama, yang depannya sama belakangnya berbeda, nanti ini jadi seperti ini, satu, P-nya jadi satu aja, yang belakangnya dioperasikan seperti ini. Lalu diimplikasi P dengan Q ekivalen dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Diimplikasi P dengan Q ekivalen dengan diimplikasi dari tidak P dan tidak Q. Diimplikasi P dan Q ekivalen dengan P dan Q atau tidak P dan tidak Q.
Negasi dari biimplikasi P dan Q ekuivalen dengan P biimplikasi negasi Q. Jadi ada 11 gitu. Nah, jadi si beberapa ekuivalensi logika ini, yang ini maupun yang tadi ya, ini bisa kita gunakan untuk membuktikan ekuivalensi logika yang lain. Sebagai contoh, nah di sini kita akan menunjukkan ekuivalensi dari formula ini. Gitu. Nah, kita akan menggunakan hukum-hukum yang ada gitu. Nah, cara membuktikan bahwa ruas kiri ini ekuivalen dengan ruas kanan, kita bisa melakukan elaborasi pada satu sisi, misalnya yang kiri dulu kita elaborasi gitu ya, dengan menggunakan hukum-hukum tadi, sampai nanti ketemu dia sama dengan yang kanan gitu. Atau kebalik, yang kanan kita elaborasi, nanti sampai ketemu sama dengan yang kiri. Atau dua-duanya, yang kiri dan yang kanan sampai nanti ketemu bentuk yang sama. Bisa seperti itu. Nah, untuk yang ini kita coba ambil satu elaborasi yang kiri, kita elaborasi menggunakan hukum-hukum yang tadi, sehingga kita akan buktikan pada akhirnya dia sama atau ekuivalen dengan ini. Kita coba ya. Nah, yang pertama ini ya, yang ini itu berdasarkan precedence operator logika, maka kita harus mendahulukan ini. Jadi ini kita kurungkan, kasih kurung. Jadi ini ekuivalen dengan ini berdasarkan precedence dari operator logika. Berikutnya, di sini ada P dan Q implikasi ke R. Nah, ingat kalau implikasi itu sama seperti tidak ini atau ini. Nih, coba ya, kita lihat dari sini. Kalau ada, nih, implikasi ini yang paling banyak dipakai ya. Implikasi jika P maka Q itu ekuivalennya dengan tidak P atau Q. Tidak P atau Q. Itu yang banyak dipakai ya. Jadi yang ini juga begitu. Implikasi ini berarti tidak ini atau ini. Tidak P dan Q atau R. Nah, kayak gini. Kemudian, negasi P dan Q-nya kita gunakan hukum De Morgan. Kurungnya pindah keluar gitu. Kurungnya pindah di luar. Jadi yang kayak gini. Tandanya berganti ya, dari dan menjadi atau. Nanti negasinya ada di dua tempat, di sini dan di sini. Itu De Morgan. Kemudian ini karena dua-duanya atau, maka kita bisa gunakan hukum asosiatif ya. Jadi bisa dikurungnya dipindah ke sini. Dipindah ke sini kurungnya. Jadi kayak gini. Di sini ada tidak Q atau R. Tidak Q atau R itu berarti implikasi jika Q maka R. Nah, jadi kayak gini. Nah, sekarang ada tidak P atau ini. Tidak P atau ini berarti implikasi juga. Implikasi jika P maka ini. Nah, jadi jika P maka ini. Selesai, terbukti. Sifat ekuivalensi ini disebut sebagai, diistilahkan sebagai sifat eksportasi gitu ya. Nah, kemudian ini contoh berikutnya, buktikan bahwa ini ekuivalen dengan ini. Caranya sama seperti tadi, kita elaborasi yang kiri sampai ketemu bentuknya sama seperti yang kanan ini. Nah, yang kiri ya, negasi dari P atau negasi P dan Q. Kita elaborasi, karena di sini ada negasi, terus di sini ada operasi disjungsi, kita pakai hukum De Morgan. Jadinya, negasi P dan negasi dari semua yang di dalam kurung ini. Nah, negasi P dan negasi dari ini. Seperti ini. Berikutnya, kita gunakan De Morgan lagi untuk yang ini. Negasi dari ini berarti sama atau ekuivalen dengan negasi dari negasi P atau negasi Q. Nah, negasi dari negasi P atau negasi Q. Kalau udah kayak gini, di sini ada negasi dari negasi. Tadi ada di hukum tadi, ini namanya hukum negasi ganda. Negasi dari negasi itu, coba kita lihat di sini, adalah hukum negasi ganda. Nah, negasi dari negasi P ekuivalen dengan P gitu ya. Jadi kita bisa lihat lagi yang tadi. Negasi dari negasi P ini jadinya P gitu. Nah, seperti ini. Yang lainnya masih tetap sama. Nah, dari sini kita gunakan sifat distributif ya, karena ada dan, ada atau, kita gunakan sifat distributif. Yaitu ini ekuivalen dengan negasi P dan P atau
negasi P, dan negasi Q. Jadi kayak gini. Nah, terus negasi P dan P ini ada apa namanya? Ada sifatnya di tadi. Negasi P dan P. Coba kita lihat lagi ya. Nah, ini. P dan negasi P F ya. Negasi P dan P itu F. Yang ini adalah F, yang ini ditulis kembali. Terus nanti ini ada F atau sesuatu. F atau sesuatu juga ada di tadi di hukum-hukum yang tadi ya. Nah, ini. P atau F ini ekuivalen dengan P. Kita punya P atau F, tapi di sini F duluan, berarti kita komutatifkan dulu. Jadi ini dulu atau F. Nah, kayak gini. Karena P atau F itu adalah P, berarti kalau P-nya adalah negasi P dan negasi Q, berarti negasi P dan negasi Q atau F ekuivalennya dengan negasi P dan negasi Q. Ini. Selesai, terbukti ya. Negasi P dan negasi Q muncul di sini gitu. Kemudian latihan ketiga, contoh ketiga, tunjukkan bahwa formula ini absah. Artinya formula ini selalu bernilai benar. Berarti bisa dituliskan bahwa ini tuh ekuivalen dengan T. Ekuivalen dengan T. Karena memang absah gitu. Absah itu benar semua. Maka apapun P dan Q-nya, nilai ini harus T semua. Jadi dituliskannya ini ekuivalen dengan T. Caranya sama seperti tadi. Di sini ada P dan Q diimplikasi dengan P atau Q, maka kita pakai yang tadi ya. Implikasi jika P maka Q itu tidak P atau Q. Jadi implikasi ini adalah tidak ini atau ini. Kayak gini. Tidak ini atau ini, gitu ya. Kemudian di sini ada negasi dari P atau Q, kita demorgankan menjadi negasi P atau negasi Q. Nah, seperti ini. Negasi P atau negasi Q. Nah, sekarang semuanya atau. Ini atau, ini atau, ini atau. Berarti bisa digunakan asosiatif atau juga komutatif. Jadi, ini bisa dibolak-balik mau yang mana dulu yang dioperasikan gitu ya. Nah, saya ambil yang serupa, itu bukan serupa, yang bersesuaian, negasi P dengan P, negasi Q dengan Q. Jadi kita punya negasi P atau P, atau negasi Q atau Q. Kenapa menggunakan ini disatukan? Karena ini ada nilai kebenarannya bisa kita cari. Negasi P atau P dengan negasi Q atau Q. Coba dilihat di sini, negasi P atau P itu adalah, nah sini. P atau negasi P itu selalu bernilai true. Ya, berarti negasi P atau P juga true. Nah, berarti ini true, ini juga true. True atau true adalah true. Terbukti bahwa ini adalah suatu formula yang absah karena nilainya selalu true gitu. Ya, ini contoh yang terakhir. Tunjukkan bahwa ini absah. Sama berarti ini juga kita tunjukkan bahwa dia ekuivalen dengan true. Gitu. Di sini notasinya seperti ini, implikasi berarti caranya sama kayak tadi, ininya dinegasikan lalu atau ini. Negasi dari ini atau ini. Hanya seperti ini. Negasi dari yang pertama, disjungsi yang kedua. Nah, kayak gini. Terus di sini ada negasi dari, nah ini juga sama, ada implikasi ini, kan ini dikurung dulu ya, ini dikurung dulu biar nggak salah, jadi ini dikurung dulu, berarti kan di sini ada implikasi dari jika P maka Q dan R, jadi ini juga pakai cara yang sama tadi, kita gunakan negasi P atau Q dan R, ini juga sama, ada implikasi jika P maka Q, maka ini ekuivalen dengan negasi P atau Q, nanti seperti ini, ada negasi dari sesuatu yang di dalam kurung dan dioperasikan dengan operator disjungsi atau konjungsi bisa kita demorgankan. Berarti ini menjadi negasi dari negasi P dan negasi dari Q dan R. Gitu. Nah, negasi dari negasi P dan negasi dari Q dan R. Yang ini tetap sama seperti ini. Berikutnya negasi dari negasi P, tadi kita udah tahu dari sifat negasi ganda dia adalah P ya. Terus yang ininya yang negasi
Q dan R-nya kita De Morgankan lagi menjadi negasi Q atau negasi R. Jadi seperti ini. Berikutnya di sini kita distributifkan, di sini ada P dan negasi Q atau R, maka ini akan ekivalen dengan P dan negasi Q atau P dan negasi R. Itu sifat distributif. Jadi kayak gini. P dan negasi Q atau P dan negasi R. Yang ininya tetap sama, negasi P atau Q-nya diulang lagi di sini. Nah, kemudian ini sama ini ditukar posisinya, jadi ini yang duluan, kayak gini. Nah, jadi yang negasi P dan Q dulu, yang ini duluan, muncul di sini, yang atasnya ini muncul di belakangan gitu. Nah, berikutnya ini kita gunakan negasi ganda, kita ganti P-nya dengan negasi dari negasi P, ininya tetap sama. Jadi di sini negasi dari negasi P dan negasi Q. Kayak gini, ini tetap sama, ini tetap sama. Kemudian, ini kita gunakan sifat De Morgan lagi. Jadi negasi dari negasi P dan negasi Q ini berarti kalau dibalik De Morgannya menjadi negasi dari negasi P atau Q. Kayak gini. Negasi dari negasi P atau Q. Gitu. Nah, ini ada negasi dari negasi P atau Q. Diataukan dengan negasi P atau Q lagi. Ini sama di sini negasi P atau Q, di sini juga negasi P atau Q. Di sini negasi, di sini atau. Berarti kalau dilihat ke hukum kita bisa anggap dia sebagai negasi P atau P gitu ya. Nah, di sini negasi P atau P ya, ini P atau negasi P adalah true. Ya, jadi ini juga true. Nah, ini juga true. True atau P dan negasi R. True atau sesuatu ini juga ada nilainya. Coba dilihat lagi. True atau suatu proposisi. Nah, di sini true. Nah, true atau suatu proposisi itu adalah true. Apapun proposisinya. Jadi true atau proposisi itu kita komutatifkan dulu jadi proposisi tersebut atau T dan hasilnya adalah T lagi. Nah, jadi terbukti bahwa ini nilainya T semua. Jadi kita sudah membuktikan bahwa ini ekivalen dengan T. Karena ini adalah ekivalen dengan T dan ini adalah implikasi, maka berdasarkan definisi konsekuensi logis, kita bisa katakan ini konsekuensi logis dari ini. Kayak gini notasinya.